Gak semua cewek yang menolak lu itu bener-bener gak suka. Kadang mereka justru takut suka. Kenapa? Karena dia nggak bisa bedain lagi mana yang tulus, mana yang manipulatif. Bukan karena bodoh, tapi karena terlalu sering dibohongi. Fenomena ini juga dijelasin lewat konsep impostor syndrome in relationship menurut Psikologi Today. Orang Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian para pejuang cinta yang mendengarkan podcast ini, semoga selalu dalam perlindungan dan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kadang lu cuma pengen dimengerti. Lu gak butuh dibalas sekarang, gak minta dihargai lebih. Lu cuma pengen dia tahu lu tulus. Tapi herannya, kenapa makin tulus lu ngasih perhatian, makin dingin juga dia ngerespon. Kenapa makin lu jujur, makin dia ngerasa lu gak menarik. Lu pernah ngerasa kayak gitu? Udah nemenin dia dari masa paling jatuh, nungguin dia sembuh dari mantan yang brengsek, tapi pas dia udah senyum lagi, dia malah ninggalin lu dan balik ke cowok yang dulu nyakitin dia. Kayak lu gak pernah ada gitu. Bukan lu gak cukup baik, bukan lu kurang sabar, tapi memang kadang cewek bisa lebih milih cowok yang bikin dia luka daripada cowok yang rela jadi obatnya. Dan lu bingung, harusnya gue gimana? Harusnya gue salahnya tuh di mana? Padahal yang salah bukan lu, tapi sistem dalam pikirannya yang udah kebentuk sama pengalaman pahit masa lalu. Makanya di video kali ini gue bakal bahas, dia sadar lu tulus, tapi kenapa masih milih cowok brengsek? Kita akan bahas dari sisi psikologi cewek, luka batin yang belum sembuh, dan kenapa cowok baik sering dianggap gak menarik, padahal dia yang paling layak dicintai. Nah, bagi yang penasaran, so mari kita mulai. Kita langsung ke segmen 1 ya. Dia sadar lu itu baik, tapi kok malah lari ke yang nyakitin. Lu pasti pernah ngalamin ini. Lu ada buat dia, lu dengerin semua curhat dia soal mantannya yang brengsek itu. Lu hibur dia, temenin dia, jadi orang pertama yang dia cari pas dia nangis ya. Tapi giliran dia udah mulai senyum lagi nih, dia malah balik ke cowok yang nyakitin dulu. Dan lu cuma bisa nonton ya, sambil bertanya dalam hati, apa salah gua? Kenapa dia lebih milih disakitin daripada dicintai? Tenang bro, bukan karena lu kurang ganteng ya, bukan juga karena dia buta, tapi karena ada sesuatu dalam otaknya yang kerja berdasarkan pola bawah sadar, bukan logika. Jadi menurut dokter kesayangan kita, Dr. Lisa Firestone, psikolog klinis dari The Glendon Association, banyak orang, terutama perempuan, yang secara bawah sadar tertarik pada pola cinta yang familiar meskipun pola itu nyakitin. People often pursue relationship that confirm their deepest fears about themselves. Orang cenderung memilih hubungan yang menguatkan luka batin dan ketakutan terdalam mereka. Dengan kata lain, kalau dia tumbuh di lingkungan yang penuh penolakan, ghosting, atau hubungan gak sehat, dia bakal lebih nyaman sama cowok yang cuek, kasar, atau manipulatif. Karena itulah cinta yang dia kenal sejak awal. Nah, otak manusia itu suka yang familiar, bukan yang sehat. Kalau dari kecil dia sering disakiti, diremehkan, atau ditinggalin, maka rasa sakit itu justru jadi zona nyamannya. Ini ironis ya. Itulah kenapa pas ada cowok baik yang datang dan tulus kayak lu, dia malah bingung. Karena cinta yang tenang itu terasa asing, dan yang asing seringkali malah dianggap membosankan. Itu ibarat cewek yang suka makanan pedes level 10 sampai mulut kebakar. Tapi pas lu kasih dia sop ayam anget, bergizi, penuh cinta, dia bilang, kok hambar ya? Lu cuma pengen rawat dia, tapi dia malah nyari cowok yang bikin dia mules tiap hari. Lucu sih, tapi sedih juga. Intinya gini bro, kadang cewek itu tahu lu baik ya, tapi karena luka lamanya belum sembuh, dia malah balik ke pola yang nyakitin. Dia gak sadar bahwa rasa sakit itu bukan cinta, itu cuma trauma yang belum selesai. Dan lu bukan gak cukup, lu cuma datang terlalu sehat untuk seseorang yang belum siap sembuh. Terus kita lanjut ke segmen kedua. Bukan gak mau dicintai, tapi masih luka dan belum sembuh.
Lu harus tahu satu hal penting bro, gak semua cewek yang menolak lu itu bener-bener gak suka. Kadang mereka justru takut suka. Kenapa? Karena luka di masa lalunya belum selesai. Dan kalau lu datang bawa niat tulus, dia malah ke-trigger. Takut disakitin lagi, takut percaya dan dikhianatin lagi. Menurut Journal of Personality and Social Psychology, orang yang pernah mengalami abusive relationship atau pengkhianatan emosional cenderung mengembangkan yang namanya avoidant attachment. Alias, semakin lu mendekat, dia malah menjauh. Semakin lu tunjukin niat baik, dia makin curiga. Buat dia, cinta itu bukan pelukan, cinta itu trauma. Gampangnya gini bro, lu kayak orang yang datang bawa air bersih ke cewek yang pernah trauma diceburin ke kolam lumpur. Biarpun air lu itu jernih, hangat, segar gitu ya, dia tetap mikir, apa ini beneran air ya? Apa ini jebakan? Ngerti gak sih? Dan ini terkonfirmasi ya, gue juga sering ngobrol juga sama cewek, dan kebanyakan dari mereka juga punya alasan yang sama. Dia nggak bisa bedain lagi mana yang tulus, mana yang manipulatif. Bukan karena bodoh, tapi karena terlalu sering dibohongi. Itu ibarat kucing yang pernah ketabrak motor. Terus tiap ada suara knalpot lewat, dia langsung lari ngibrit gitu. Padahal yang lewat cuma abang tukang siomay. Cewek juga gitu. Pas lu datang bawa niat baik, dia malah nyangka lu bakal ninggalin dia kayak yang dulu. Kesimpulannya, cewek yang belum sembuh dari luka akan lebih sibuk melindungi dirinya sendiri daripada membalas kebaikan lu. Dan bukan tugas lu buat sembuhin dia bro. Tugas lu cuma satu, jangan ngemis dicintai sama orang yang belum mencintai dirinya sendiri. Terus lanjut ke segmen yang ketiga. Lu terlalu baik atau dia terlalu bosan sama hubungan yang damai? Kadang cowok baik itu bukan ditolak karena gak menarik, tapi karena terlalu tenang. Yes, lu hadir tanpa drama, gak pakai tarik ulur, gak main ghosting, lu balas chat cepet, lu peka, lu selalu ada. Tapi justru itu yang bikin cewek mikir, kok datar ya? Faktanya bro, dalam psikologi ini yang dikenal sebagai efek dopamine driven attraction. Menurut penelitian dari Helen Fisher, antropolog dari Rutgers University, dopamin meningkat saat seseorang menghadapi ketidakpastian dan tantangan. Makanya saat cowok bikin cewek nebak-nebak, dia suka gue gak sih? Kenapa dia gak balas chat? Itu malah bikin otak cewek makin terpacu, kayak lagi main teka-teki yang seru gitu. Itu kayak main game level susah, bikin frustasi, tapi nagih gitu. Sedangkan cowok baik, lu kayak tombol skip tutorial gitu, udah. Terlalu gampang ditebak, terlalu damai, terlalu cepat selesai. Padahal niat lu baik, lu serius, lu gak pengen main-main. Tapi otaknya yang kecanduan tantangan, hatinya yang belum bisa nikmatin kedamaian. Dan bukan cuma itu bro, cewek yang sering disakiti justru sering salah kaprah. Dia pikir cinta itu harus bikin deg-degan, harus ada perasaan gak aman, harus selalu bertanya-tanya. Karena selama ini dia disuruh percaya bahwa cinta yang bikin tenang itu gak nyata. Kesimpulannya, lu bukan gak menarik, lu cuma gak bikin dia kerja keras buat dapetin perhatian lu. Padahal itu niat baik lu pengen jaga, bukan bikin capek. Tapi cewek yang belum kenal cinta yang sehat akan selalu nyari cinta yang bikin dia ngerasa berjuang. Padahal perjuangan itu justru menguras dirinya sendiri. Segmen keempat, bukan karena gak sayang, tapi karena ngerasa gak pantas disayang. Bro, ada cewek yang sadar banget lu itu cowok baik. Lu perhatian, lu tulus, lu sabar, lu gak pernah mainin dia, lu selalu support, tapi dia malah menarik diri perlahan gitu ya. Nah, kenapa? Karena dia ngerasa gak pantas buat lu. Iya bro, bukan karena dia gak suka lu, tapi karena dia belum bisa suka sama dirinya sendiri. Psikolog Brené Brown pernah bilang, the opposite of belonging is fitting in. And people who live in same belief they have to earn love by being perfect. Cewek yang hidup dengan rasa malu dan rendah diri gak percaya bahwa cinta bisa datang tanpa syarat, tanpa harus cantik dulu, tanpa harus jadi cewek ideal dulu, tanpa harus pantas dulu. Makanya waktu lu datang dengan cinta yang hangat, dia malah mikir, ini cowok pasti salah lihat deh, gue gak layak dicintai segininya gitu. Kadang dia sadar bahwa lu sayang banget, tapi justru itu bikin dia takut ngecewain lu, takut lu nyadar suatu saat dan ninggalin dia.
takut semua ini cuma harapan sesaat. Ibarat lu ngasih bunga mawar ke cewek, tapi dia ngerasa tangannya kotor. Jadi dia nolak karena takut ngerusak bunganya. Lu pikir dia nolak bunganya? Enggak, padahal dia cuma gak berani nerima karena ngerasa dirinya kotor. Fenomena ini juga dijelasin lewat konsep impostor syndrome in relationship. Menurut Psikologi Today, orang yang punya luka batin atau trauma dari keluarga dan mantan sering merasa bahwa cinta itu harus dibayar dengan pencapaian. Kalau dia belum sesempurna yang lu harapkan, dia ngerasa kayak penipu. Padahal lu gak pernah nuntut dia sempurna kan. Lu cuma pengen dia nerima cinta lu apa adanya. Tapi sayangnya dia belum bisa nerima dirinya sendiri. Akhirnya gimana? Dia menjauh, dia jadi dingin karena buat dia itu lebih aman daripada membuka luka lagi. Dia lebih nyaman ditinggalin daripada diberi cinta yang gak bisa dia jaga. Kesimpulannya, banyak cewek yang menarik diri bukan karena benci sama cowok baik, tapi karena belum bisa berdamai sama harga dirinya sendiri. Dan lu bro, bisa jadi korban dari proses panjang yang gak pernah lu buat. Lu datang buat nyembuhin tapi malah dianggap ancaman. Dia gak tolak lu, dia cuma belum nerima dirinya sendiri. Bro, kadang cinta itu bukan tentang siapa yang lebih dulu datang, tapi tentang siapa yang udah berdamai sama dirinya sendiri. Dan sayangnya banyak cewek yang sebenarnya pengen banget disayang, tapi nggak tahu cara nerima rasa sayang itu. Dalam self-compassion theory yang digagas oleh Dr. Kristin Neff, dijelaskan bahwa orang yang belum belajar sayang sama dirinya sendiri akan selalu curiga ketika dikasih cinta dari luar. Lu bilang dia cantik, dia jawab, ah lebay lu. Lu puji sikapnya, dia balas, yakin gak salah orang. Karena di kepalanya, kalau gue gak bisa lihat nilai dalam diri gue sendiri, gimana orang lain bisa bener-bener lihat? Kadang, yang lu hadapi bukan cewek yang gak bisa disayang, tapi cewek yang takut kalau rasa sayang itu cuma sementara. Dia udah terlalu sering ditinggalin, udah terlalu banyak luka yang belum sembuh, dan sekarang dia lebih nyaman sendiri daripada harus berharap dan patah lagi. Itu ibaratnya lu datengin rumah kosong yang lama gak ditempati, lu niat bersihin, benerin, tinggalin cinta, tapi yang punya rumah malah panik. Jangan masuk dulu, masih berantakan. Gue belum siap ditinggalin orang baik kayak lu. Padahal lu gak niat pergi, lu datang buat tinggal, tapi dia udah keburu nutup pintu karena trauma dari tamu sebelumnya. Bro, cewek yang belum bisa nyayangin diri sendiri sering naruh cinta orang lain di bawah mikroskop. Dikit-dikit curiga, dikit-dikit merasa gak cukup, padahal yang lu bawa itu tulus. Tapi cinta yang tulus itu gak akan masuk kalau hati yang nerima masih sibuk nyalahin dirinya sendiri. Kesimpulannya adalah, cinta itu bukan soal siapa yang terbaik, tapi siapa yang udah siap. Dan kadang cewek ninggalin cowok baik bukan karena dia gak mau bahagia, tapi karena dia masih belajar bahwa dirinya layak bahagia. Segmen 6, pas cowok baik pergi, baru dia nyadar ternyata itu yang dia cari selama ini. Bro, ini bagian yang paling ngeselin dan sering kejadian. Cewek yang tadinya menarik diri, cuek, bahkan mungkin ninggalin cowok baik, pas cowok itu udah mulai mundur, baru deh dia sadar, dia tuh sebenarnya yang selama ini gue cari ya. Nah, secara psikologis ini yang disebut loss aversion. Prinsip dari behavior economics yang bilang, rasa sakit kehilangan itu jauh lebih kuat daripada rasa senang dapetin sesuatu. Paham ya? Jadi saat cowok baik masih ada, kadang cewek kurang ngeh dengan nilainya. Tapi waktu cowok itu pergi, hilangnya kasih sayang itu jadi sebuah kekosongan besar yang susah diisi. Intinya gini deh ya, biar lu cepet paham. Ini kayak lu punya makanan enak di depan mata, tapi lu cuek aja tuh, nunggu makanan lain yang mungkin belum tentu enak. Pas makanan enak itu diangkat, lu baru deh nyesel dan nyari-nyari. Nah, itu yang dinamakan, yang gue bilang tadi, sebagai loss aversion. Bro, bukan cuma soal nyesel, tapi juga ada ketakutan baru. Ketakutan kehilangan kesempatan kedua. Kalau lu udah ngasih segalanya dan dia sempat ninggalin, lu mundur, lu fokus sama diri sendiri, cewek itu bisa mulai mikir, ya, gue mau gak ya kejar dia lagi? Nah, dia udah mulai mikir ke sana tuh. Tapi sayangnya, gak semua punya kesempatan itu, bro. Kadang cowok baik yang udah merasa gak dihargai, ya, memilih cabut untuk selalu jaga hati sendiri.
Dan itu nggak salah ya, gue sendiri juga mungkin akan ngelakuin hal yang sama. Nah, kesimpulannya dari segmen ini adalah kalau cowok baik udah pergi ya, cewek yang dulu menarik diri seringnya baru sadar ternyata dia kehilangan sesuatu yang gak bisa diganti dengan yang lain. Bro, kita udah lihat tadi betapa rumitnya cinta ya, terutama buat cowok yang baik kayak lu yang kadang dicuekin atau cewek yang belum siap menerima cinta. Tapi di sini gue mau bilang satu hal penting. Cinta itu bukan cuma tentang memberi, tapi juga tentang bersabar. Dan dari sisi ilmiah juga nih, riset dari Stanford University ya, kalau nggak salah, kesabaran dan empati dalam hubungan itu jauh lebih penting daripada sekedar chemistry atau ketertarikan sesaat. Jadi buat lu cowok baik ya, jangan pernah merasa harus berubah jadi orang lain cuma buat diterima. Lu tetap jadi diri lu yang tulus dan sabar. Karena itu adalah kualitas langka yang suatu saat akan dihargai. Dan yang menyukai lu juga bukan orang yang pada umumnya, bukan cewek-cewek yang pada umumnya, tapi harusnya cewek-cewek yang langka dan berkualitas juga. Nah, buat cewek nih yang masih mungkin bergumul dengan rasa diri sendiri, ingatlah, sebelum lu bisa menerima cinta orang lain, lu harus mulai dari belajar menerima dan mencintai diri sendiri. Jangan buru-buru menolak cinta yang tulus hanya karena takut atau trauma. Bayangin cinta itu kayak tanaman. Lu gak bisa memaksa bunga mekar dalam semalam. Lu harus rawat dulu, siram dulu, kasih sinar matahari. Dan kadang harus sabar nunggu musim yang tepat. Jadi solusi kita ya di video kali ini tuh simple sebenarnya. Untuk cowok baik, teruslah jadi diri sendiri. Jangan berhenti memberi cinta, tapi jangan juga lupa buat jaga hati lu sendiri. Untuk cewek yang masih belajar, jangan takut membuka pintu hati, karena cinta sejati akan datang saat lu siap menerimanya. Sekarang gue pengen lu pikirin hal ini. Kadang yang paling kita cari adalah cinta yang sudah ada dalam diri kita sendiri. Jadi nih, kalau lu ngerasa ini relate ya, gue pengen lu simpen dulu di hati. Kalau lu mau, share cerita lu juga di kolom komentar. Bukan buat pamer, tapi biar kita bisa belajar bareng. Santai aja, gak usah paksain. Yang penting perjalanan cinta lu tetap berharga. Quotes terakhir dalam video kali ini adalah, cinta sejati bukan tentang menemukan seseorang yang sempurna, tapi tentang melihat ketidaksempurnaan seseorang dengan mata penuh kasih. Oke, gue rasa segitu aja. Semoga apa yang gue sampein bisa menjadi manfaat buat kalian. Semangat para pejuang cinta, tidak ada unsur provokasi atau merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.